Karena seperti biasa, awalnya pasti kita akan ada review dulu dari pelajaran sebelumnya. Oke, ya. Jadi dari pelajaran sebelumnya yaitu tentang peran fintech dalam perbankan. Jadi intinya kita tahu bahwa di fintech itu membawa teknologi supaya lebih applicable di dalam uh, kegiatan operasional perbankan. Jadi ya istilahnya kita bawa kegiatan operasional perbankan menjadi high tech. Yang pertama yang seperti kita tahu, transaksi lebih akurat dengan biaya lebih murah. Biasanya kalau jargon yang berlaku itu umumnya kan kalau mau lebih akurat pasti mahal, kalau mau lebih cepat pasti mahal. Tapi kalau ini dengan penggunaan teknologi bisa lebih murah, lebih akurat, lebih cepat. Yang kedua, pengumpulan dan pemrosesan data lebih efisien. Ya iya, jelas. Karena ada Internet of Things, jadi nggak perlu input, nggak perlu apa. Pengolahannya juga bisa lebih otomatis dengan AI, dengan machine learning. Yang ketiga, pertukaran informasi yang lebih murah dan lebih aman. Ya, karena kalau zaman dulu, ya kita bayangin kalau yang ekstrimnya zaman dulu ya, mau kirim surat pakai kuda, pakai merpati pos, pakai apa. Sekarang jauh lebih murah, lebih cepat, dan yang pasti lebih aman. Kalau dulu orang ngirim surat pakai merpati pos, tinggal merpatinya ditembak, udah selesai. Pesannya nggak nyampe. Walaupun kita juga nggak dapat, tapi pesannya nggak nyampe. Tapi kalau ini bisa lebih secure, lebih aman. Yang keempat, dari channel distribusi menjadi ke experience. Ini yang berapa kali saya bilang kan bahwa kita ini adalah hyper connected consumer. Jadi apa? Yang kita mau itu udah lebih daripada apa yang dimaui konsumen zaman dulu. Konsumen zaman dulu pengen murah, pengen cepat, pengen banyak gitu kan. Kita juga tetap mau, tapi on top of that kita pengen apa? Good experience, better experience. Jadi kalau misalnya ada yang lebih murah, bagus, cepet, tapi nggak enakin, apa marah-marahin kita apa segala macam, kita sebagai hyper connected consumer kita akan lebih milih tempat lain yang mungkin sedikit lebih mahal, mungkin sedikit lebih nggak bagus, karena kita justru hyper connected consumer itu karena kita punya banyak banget pilihan. Kita yakin misalnya kita lihat nih, oh ini tempat murah banget tapi terus experience kita nggak bagus, kita yakin kita akan ketemu tempat yang sama di tempat lain dengan harga yang sama, apa speed yang sama tapi dengan experience yang lebih baik. Yang kelima, yang terakhir adalah bank harus menjadi agile. Yang ini kita udah lihat di riset yang dilakukan oleh si Juniper, perusahaan yang bernama Juniper, bahwa semua bank itu memang udah bergerak ke arah sana, udah bergerak ke arah agile. Walaupun kita tahu kalau si framework agile itu adalah framework yang dipakai oleh IT. Tapi sekarang karena semua industri di industri 4.0, semua industri pasti kental dengan teknologi, mau nggak mau. Jadi bank pun harus mengadopsi bagaimana sih cara IT ini bergerak, bekerja dengan cara agile itu. Karena apa? Teknologi itu berkembang cepat dan semakin cepat. Percepatannya bertambah cepat. Contoh maksudnya gini, kalau dulu teknologi misalnya nih ya, prosesor muncul tiap 6 bulan. 6 bulan muncul, 6 bulan muncul. Tapi terus makin cepat. Tadinya 6 bulan muncul, sekarang 4 bulan. Terus 3 bulan. Terus anggaplah sekarang 2 bulan. Udah makin cepat. Si kecepatan prosesor yang baru dibanding yang sebelumnya pun naik. Kalau dulu misalnya nih ya, ini kita ambil contoh yang jadul. Dari 486 ke Pentium, itu speednya naik cuman 1,5 kali lipat. Tapi terus dari Pentium 1 ke Pentium 2 naiknya udah 2 kali lipat. Pentium 2 ke Pentium 3 naik lagi, naik lagi. Jadi udah percepatannya tambah tinggi, akumulasi kecepatannya juga tambah tinggi. Oke, coba kita cek lagi
Udah berapa? Lumayan udah 20 orang sekarang karena kita mau ngebahas apa nih? Kita mau ngebahas tugas. Ini cuma contoh ya. Jadi ini di PowerPoint yang e-kampus nggak ada. Ini saya cuma kasih contoh berkaitan dengan tugas individual. Inovasi fintech itu apa aja sih? Ini sebenarnya banyak banget. Saya cuma ngasih contoh sebagian kecil. Jadi menawarkan pinjaman secara digital, kan kita udah tahu ya, kayak Cabbage atau apa. Integrasi dengan e-commerce, ada nggak integrasinya dengan Bukalapak, Lazada, Tokopedia atau apa gitu. Open API atau open banking, apa mereka udah membuka payment gateway-nya ke orang lain atau ke pihak ketiga. E-wallet, bukan e-money ya. Karena kebetulan bank yang kita pilih tiga-tiganya punya e-money, tapi ini e-walletnya dia punya apa enggak gitu. Karena apa? Kalau cuman e-money itu untuk e-commerce nggak terlalu banyak impact-nya. Tapi kalau e-wallet itu banyak. Internet banking, punya internet banking secanggih apa? Bisa diakses dari mana aja, tipenya seperti apa, teknologinya apa. Ya mungkin nggak perlu sampai sejauh itu, tapi oke, dia punya internet banking sampai seberapa bagus gitu, bisa ngapain aja, atau cuman browsing lihat produk atau bisa sampai buka rekening atau apa. Mobile banking sama juga kayak gitu. Dari internet banking dan mobile banking apa loginnya cuman culun kayak username password that's it, atau ada yang pakai token, ada yang pakai SMS token, atau ada yang pakai fingerprint login, atau udah ada yang bisa pakai face login. Pembukaan rekening udah ada yang bisa secara full online apa enggak, tadi hubungannya dengan internet banking sama mobile banking. Ada chatbot apa enggak? Sebenarnya ini enggak terlalu pengaruh, tapi ini kita pengen melihat ini si bank ini udah ada visi ke depan enggak? Karena dari chatbot nanti jadi AI, jadi robo advice. Begitu. Oke. Ini cuma contoh aja karena banyak banget. Ini saya cuma pikir berapa detik karena dari sini kita misalnya ngelihat, jangan ya misalnya kita ngambil inovasi fintech yang tiga-tiganya punya. Jadi kita nggak bisa tahu nih di antara bank bertiga ini mana yang lebih bagus dari yang lain. Dan kita jangan ambil inovasi yang terlalu receh gitu. Kita ambil yang bernilai strategis. Oke, sekarang kita ke pelajaran yang hari ini. Jadi supaya nggak gagal paham, karena apa? Untuk masalah DLT, blockchain, cryptocurrency, nggak usah siapapun di sini. Di internet saya lihat banyak banget yang salah paham, salah pakai istilahnya. Jadi kalau kalian ingat dengan video yang saya buat tentang blockchain, itu saya harus gabungin dari berbagai video karena nggak ada satu video pun di YouTube untuk newbie yang dia mengcover semuanya dengan bahasa yang sederhana, yang simple, yang enak. Kalau untuk yang ekspor itu banyak memang, tapi itu overkill gitu karena benar-benar cara miningnya gimana, rignya apa, setup apalah itu segala macam. Which is itu kita nggak perlu. Mungkin kalau ada yang mau hobis bisa kalau pengen jadi miners gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat, harus hati-hati karena banyak yang fraud juga dan banyak yang akhirnya rugi. Nanti kita lihat beritanya. Sekarang kita bahas dulu perbedaan dari DLT atau Distributed Ledger Technology dengan blockchain dengan cryptocurrency. Jadi DLT itu hierarkinya yang paling atas. Teknologi DLT salah satunya adalah blockchain. Dari blockchain salah satunya bisa menghasilkan Bitcoin. Karena dari nanti selain Bitcoin ada banyak kan, ada Ethereum, Litecoin, Dogecoin segala macam. Nah, mereka ini disebut cryptocurrency. Tapi nggak cuma Bitcoin yang cryptocurrency, ada cryptocurrency lain yang kita waktu itu udah pernah bahas sekilas, yaitu apa? CBDC, Central Bank Digital Currency, yang si BI sedang menggodok untuk membuat Central Bank Digital Currency. Lagi minta izin dari OJK. CBDC ini dia mendasari pada teknologinya blockchain juga. Tapi bedanya dia nggak distributed ledger, dia centralized ledger. DLT, CLT, blockchain, Bitcoin, CBDC, cryptocurrency. Apa sih bedanya DLT sama CLT? Nah, kita lihat kalau yang DLT, waktu itu kan kita udah bahas ya, baik dari yang di kuliah maupun yang di video tersendiri mengenai blockchain. Jadi kalau distributed berarti
tiap titik, tiap orang, tiap pihak di network itu kedudukannya sama. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Siapapun bisa berhubungan ke siapapun tanpa dihalangi siapapun. Jadi semua punya data yang sama. Itu adalah decentralized ledger atau distributed ledger technology. Kalau yang centralized itu kayak yang kita kenal sekarang, perannya BI terhadap bank-bank atau perannya BI karena hubungannya dengan payment ya. Jadi kalau bank BCA mau ke Mandiri, kalau pakai RTGS ya, BCA harus ke BI, Mandiri harus ke BI. Semua titiknya satu di BI. Clearing house-nya. Kalau kita lihat di sini, clearing house-nya. Jadi ada yang kedudukannya lebih tinggi, siapa? BI. Yang lain kedudukannya di bawah. Ada yang punya data lebih banyak, siapa? BI. Yang lain enggak. Gitu. Itu bedanya DLT sama CLT. Nah, tadi yang apa? Kita udah lihat dari hierarkinya kan, supaya apa? Supaya tambah ngelotok, tambah mantap, kita bikin dalam bentuk kata-kata. Blockchain itu adalah salah satu bentuk dari DLT. Ada bentuk lain dari DLT yang mirip blockchain tapi nggak ada kata chainnya, nggak ada chain, nggak ada proof of work. Jadi antara satu blok sama blok yang lain nggak dikerangkeng dengan rantai si proof of work ini. Contohnya apa? Corda. Apa sih? Nanti kita akan lihat dari apa sekian banyak variannya DLT. Nggak cuman Corda, ada banyak yang lain. Nanti kita akan lihat ya di materi ini juga. Nah, sekarang gini. Orang suka interchangeable antara kata blockchain sama cryptocurrency, which is sebenarnya nggak masalah. Karena apa? Blockchain itu menunjukkan teknologinya secara IT lah ya secara teknologi. Kalau cryptocurrency itu istilah. Any currency yang di crypto, yang pakai kriptografi, you can name it cryptocurrency. Siapapun itu, mau pakai teknologi DLT, CLT, ataupun pakai teknologi lain, atau misalnya anggaplah GoPay dia pakai kriptografi, pakai kripto, ya udah jadi cryptocurrency walaupun mungkin itu adalah cryptocurrency yang masih di backup oleh uang beneran, uang fiat kan karena masih pakai rupiah. GoPay kan masih pakai rupiah. Tapi nanti kita lihat itu nggak masalah, tetap itu akan dikatakan cryptocurrency. Cryptocurrency atau blockchain ada apa? Di yang ngetop sekarang ini banyak. Yang paling ngetop adalah Bitcoin dan Ethereum termasuk, tapi yang mungkin kita jarang dengar adalah Ripple, tapi itu ngetop juga. Kita akan lihat kenapa dia bisa ngetop. Litecoin itu nggak terlalu ngetop. Zero Cash itu lumayan. Stellar, Name, Iota, Monero kita mungkin jarang dengar. Akan lebih banyak dengar adalah orang yang berkecimpung di dunia fintech atau di venture capital. Oke. Nah ini saya tegasin lagi. Apa semua blockchain pasti cryptocurrency? Tidak. Apa semua cryptocurrency pasti blockchain? Tidak. Apakah Bitcoin merupakan cryptocurrency yang pertama? Tidak juga. Karena apa? Sebelum si Bitcoin udah pernah ada cryptocurrency yang dibuat tapi nggak berjalan dengan mulus dan akhirnya mati. Karena waktu itu dibuatnya bukan pakai si apa white papernya si Satoshi Nakamoto ini, si apa tokoh misterius di balik apa blockchain atau Bitcoin ini. Oke. Nah, kita mungkin juga pernah nih dengar istilah-istilah ICO, Initial Coin Offering. Sekarang sebelum ke ICO, kita biar lebih gampang nih pengertiannya. Kita lihat dulu satu analogi yang mirip. Yaitu apa? IPO. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin nggak apa-apa. Saya akan jelasin kok secara simple, secara singkat. Initial Public Offering. Jadi apa tuh? Kalau ada perusahaan yang dia mau listed di bursa, begitu dia udah boleh, karena gini, nggak sembarangan perusahaan boleh listed di bursa. Jadi yang boleh listed itu yang udah terkenal, udah bagus, udah diaudit apa segala macam, performanya selalu bagus, pokoknya nggak korup, nggak apa, dia listed di bursa. Begitu udah listed, dia kan pengen ngapain, dia mau masuk bursa capek-capek, karena dia mau menggalang dana. Gimana cara dia menggalang dana? Lepas saham. Dia melepaskan saham.
Ada yang beli apa enggak? Sahamnya laku apa enggak? Kalau misalnya memang benar perusahaannya bagus, dipersepsikan bagus oleh publik, banyak yang nyari. Hukum demand supply. Harganya tadinya misalnya 5.000, karena banyak yang nyari, harganya naik 5.500, 6.000, naik terus. Kenapa? Demand lebih banyak daripada supply. Intinya adalah itu kan. Jadi penggalangan dana dalam bentuk saham. Bedanya apa sama ICO nih, sama ICO? Namanya juga initial coin offering. Sama kayak tadi, tapi yang dilempar bukan saham. Yang dilempar adalah Bitcoin. Kenapa Bitcoin? Karena itu yang paling populer. Itu yang paling banyak orang tahu. Orang-orang yang punya duit kebanyakan gaptek. Orang kaya, direktur kebanyakan gaptek. Mereka taunya apa? Bitcoin doang. That's it. Makanya kenapa ICO ini kebanyakan juga Bitcoin. Misalnya ada yang nanya, Pak, kenapa sih Bitcoin? Emang yang lain bukannya lebih bagus? Betul, tapi orang orang luaran sana semua taunya begitu cryptocurrency, Bitcoin, that's it. Makanya yang dipakai Bitcoin. Jadi kebanyakan waktu dia mau crowdfunding. Jadi ini istilahnya kalau tadi kan ini perusahaan tertentu dia mau listed di bursa, dia lepas saham. Kalau ini dia bukan, nggak ada hubungan sama bursa, dia mau crowdfunding. Jadi dia bukan ke listed ke bursa, tapi dia mengumumkan entah lewat internet lewat mana, sama seperti crowdfunding. Jadi crowdfunding itu nantinya yang dilempar adalah Bitcoinnya, dibeli orang apa enggak, dibeli dengan nilai berapa. Jadi ntar dia dapat dananya buat menjalankan aktivitas, memperluas bisnis, anything. Oke. Nah, kita lihat masuk lagi ke aplikasi yang lebih spesifik lagi, yaitu smart contract. Apa itu smart contract? Jadi yang paling gampang, kalau kita ingat nih yang kemarin, uh, waktu Bitcoin, kok Bitcoin, sorry, blockchain. Waktu blockchain, kan contohnya si Giman mau ngirim duit ke Sony. Giman mau ngirim duit 100.000 ke Sony. Itu kan nggak ada parameter apa-apa. Kirim duit aja langsung, immediately kan, langsung. Kalau ini mungkin kalau kalian yang pernah tahu di bank ada yang namanya standing instruction yang bisa berulang. Nah, ini sama kayak gitu, parameterized juga, tapi parameternya lebih luas kemungkinannya. Jadi misalnya, contohnya kayak tadi kan, Giman ngirim 100.000 ke Sony, tapi nggak langsung. Jadi misalnya, tolong kirim ini duit ke Sony 2 hari lagi. Berarti kan di situ parameternya, kalau kayak di Excel, days sama dengan 2. Atau sekarang tanggal berapa? 29. Berarti April tuh 31 nggak sih? Coba kita cek dulu. Takutnya saya salah. April 30 kan ternyata, berarti misalnya kirim 2 hari lagi, berarti tanggal 1 Mei. Jadinya di situ send 100.000 dari Giman ke Sony if date sama dengan 1 Mei 2021. Atau bisa anything. Misalnya kirim duit 100.000 kalau Sony udah ngasih resi, ya gini misalnya jual beli gitu ya, ngasih resi JNE atau resi wahana yang valid. Ya karena cuma resi doang, dia bisa nginput sembarangan kan, nanti si gimana komplain, oh ini kok saya dikasih resi palsu. Ya memang karena di situ instruksinya cuma resi, nggak bilang yang valid. Kalau valid kita bisa pakai API dari cekresi.com atau dari manapun. Oke, jadi si smart contract itu intinya adalah, ya kita bilangnya program, sebenarnya cuman parameter ya. Program yang disimpan di dalam blockchain yang dia jalan kalau ada kondisi-kondisi khusus yang emang udah ditetapkan. Jadi biasanya emang ini buat otomasi kayak tadi itu kan. Ya tadi kan contohnya masih simple ya, cuman ngirim duit hari ini atau 2 hari kemudian. Itu nggak ada kondisi yang rumit gitu. Tapi kondisinya misalnya gini, gimana sama Sony tiap hari kiriman, bolak-balik kirim duit misalnya puluhan kali karena supplier gitu, apa si Sony suppliernya gimana, jadi Sony harus bayar terus atau gimana, atau misalnya ntar ini ada barang yang kurang, ada duit yang di refund apa segala macam. Itulah gunanya si smart contract. Kalau cuma ngirim sekali doang kita kan nggak kepikir kan, buat apa sih capek-capek Pak? Iya, lu cuman sekali. Gimana kalau yang kayak Starbucks, yang kayak kopi kenangan, yang sebulan itu bisa sampai puluhan kali, ratusan kali, mungkin ke berbagai supplier, nggak cuman satu. Itu gunanya smart contract. Oke? Ya, kita lihat. Nah, sekarang tadi kita lihat nih, smart contract benefitnya apa sih? Autonomous, ya betul, karena dia otomatis. Secure pasti, namanya blockchain itu udah nggak bisa dirubah. Kita ingat kan si imut-imut itu?
data immutable, interruption free. Ya ini bisa dibilang kelebihan sekaligus kekurangan. Karena apa? Kalau orang salah, dia salah nih, wah parameternya saya salah, udah nggak bisa dirubah, udah secure, udah autonomous, nggak bisa diinterrupt sama sekali. Ya udahlah, jadi duitnya balik, tinggal kita telepon nanti dari Giman ke si Sony-nya contohnya tadi ya, ini salah nih, balikin dong. Ya kita memohon-mohon dengan ini supaya dibalikin, karena itulah kekurangan sekaligus kelebihannya. Karena apa? Dia trustless. Jadi contohnya, kalau trustless itu maksudnya gimana sih? Trustless itu kan berarti kita nggak perlu percaya. Gimana nggak perlu percaya sama Sony? Karena ini nggak ada media lain, nggak pakai bank, nggak pakai Tokopedia, nggak pakai Bukalapak, nggak pakai apa-apa. Dan dua-duanya nggak perlu percaya. Mereka cuma percaya sama sistem blockchain-nya ini. Kan kalau misalnya transaksi trade finance, ekspor-impor, ini eksportir nggak percaya sama importir, tapi dua-duanya percaya sama bank, makanya pakai bank, ya kan? Kalau ini udah nggak ada bank, nggak ada platform lain, nggak ada Tokopedia Bukalapaknya. Yang dipakai apa platformnya? Blockchain. Trustless. Jadi nggak perlu percaya. Percaya bagus kalau misalnya kebetulan misalnya gimana sama Sony saudaraan kebetulan. Nggak masalah, nggak dilarang juga. Bukan berarti trustless harus yang nggak percaya doang. Kalau emang kebetulan dia saudara nggak masalah, ya kan? Cost efektif. Ya iya, karena apa? Kalau tadi nih contohnya eksportir, importir pakai bank ada fee kan. Kalau ini di Bitcoin fee-nya kecil sekali. Tapi apa? Memang kita harus nge-set up-nya itu yang ngejelimet, karena kita yang harus tahu jangan sampai salah, karena once sudah salah, udah jalan udah nggak bisa di apa-apain. Accurate dan error free. Memang accurate-nya itu adalah seakurat dari orang input parameternya. Yang kayak peribahasa tua di komputer, garbage in, garbage out. Oh, kenapa dari komputer hasilnya garbage? Ya karena inputnya garbage. Inputnya garbage, keluarnya garbage. Inputnya sampah, keluarnya sampah. Jadi ini akurat, bener akurat. Bukan berarti datanya, Bentar ya. bukan berarti datanya harus selalu benar, tapi dia datanya akurat dan benar sesuai dengan inputnya. Inputnya sampah, keluarnya pasti harus sampah. Gitu. Oke? Itu benefitnya. Tadi kita juga udah lihat kekurangannya sekaligus dari si benefitnya tadi. Sekarang kita mau lihat nih, si blockchain itu ternyata potensinya itu sangat besar. Sangat besar. Nah, ini kita lihat yang pertama di digital identity. Digital identity itu apa sih? Kalau sekarang misalnya gini, kita kebetulan nih mau kemana-mana, mau masuk ke website apapun, itu use Google, use apa namanya, Google ID, use Google ID. Itu kebetulan karena memang Google-nya udah besar. Kalau misalnya kita pengen ke website anything, even yang nggak affiliated dengan Google, yang nggak ini, gimana caranya? Kalau ada blockchain digital identity yang berfungsi universal, sama kayak kalau kita sering nonton film kan, what's your social security number? Karena dengan social security number itu bisa kelihatan orang ini nomor rekeningnya berapa, kredit historinya gimana, bla 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 segala macam. Jadi ini analogisnya seperti itu, tapi bedanya kalau social security number, kalau kita sering lihat film-film spy, itu kan wah bisa diinjek, bisa dimanipulasi segala macam. Tapi kalau ini immutable. Jadi digital identity itu bisa lari kemana aja, bisa kita pakai kemana aja. Mau buat apa, login ke Facebook, login kemana, bahkan login ke tempat yang nggak ada hubungan sama Google sekalipun bisa. Dan yang terpenting yang lain, bisa dipakai buat apa nih? Dalam hal ini yang kita tahu, buat absen. Jadi absennya pakai pakai sistem blockchain ya, walaupun ini mungkin bayangan kita Mbak terlalu jauh mikirnya. Memang blockchain itu sekarang kelihatan masih fancy, masih wow. Tapi nanti begitu udah dipakai semua orang itu udah jadi receh. Sama aja kayak fingerprint. Fingerprint di handphone itu dulu dewa banget. Benar-benar mungkin seluruh dunia cuma satu handphone yang pakai fingerprint. Kelihatannya mewah, kelihatannya kayak James Bond, kelihatannya kayak Star Trek. Tapi sekarang, come on man, Xiaomi yang 1 juta udah pakai fingerprint dan bagus dan akurat. Sama kayak ini, nanti blockchain itu begitu udah dipakai, udah sangat
lumrah di mana-mana. Jadi kita misalnya karena digital ID kita udah pakai satu yang protected, yang nggak bisa dirubah, yang benar-benar valid, karena based on konsensus juga. Jadi pas begitu kita absen, itu kita juga nggak perlu input, nggak perlu apa. Begitu masuk udah langsung ke register. Tapi nanti ya kayak blockchain kan sistemnya, kalau apa itu dilihat juga approval dari orang, karena kita bisa aja kan manipulasi, kita nyontek apa, ngoprek-ngoprek ngapain tadinya nggak masuk ternyata dibilang masuk, ntar di approve nggak sama murid-murid yang lain atau sama dosen, lihat oh ini orang nggak ada kok, ya udah di override. Jadi nggak, ya kurang lebih simpelnya seperti itu. Trade finance tadi kita udah bilang kalau untuk cross border payment, tadinya selama ini kan importir eksportir nggak kenal, takut dong data duit dibawa kabur, ya udah importir percayanya sama siapa? Sama bank. Eksportir percayanya sama siapa? Sama bank juga. Jadinya bank sama bank, ya kan? Sekarang nggak perlu pakai pakai trade finance, pakai blockchain, pakai smart contract, bisa mengeliminir bank dengan pakai sistem smart contract tadi. Jadinya bisa lebih aman, lebih secure, dan bisa otomatis. Jadi nanti duit akan dikirim kalau ininya udah sampai, kalau barangnya udah sampai di pelabuhan, FOB atau CNF atau apalah itu ya. Karena saya juga dulu ngajar trade finance, saya ngerti istilah-istilah, ada freight on board, ada cost and freight, cost insurance, segala macam gitu ya. Ada financial data recording. Nah, ini buat kalian yang orang akunting ini pasti sangat menarik. Karena apa? Kalau kita mungkin ya, ini mungkin kalian udah kebayang dari pelajaran-pelajaran akunting, dari pengantar akuntansi, dari cost akunting, dari apa, akuntansi biaya satu, akuntansi apalah segala macam itu, bahwa validitas dari data itu penting banget. Karena kalau kalian pernah dengar dari orang akunting yang di lapangan, yang susah itu bukan ngitung, yang susah apa? Gathering datanya itu yang susah. Jadi istilahnya nih kan, kita udah tahu nih kalau misalnya buat nyiapin laporan apa keuangan, rugi laba, perlunya apa, tapi datanya itu kita minta sama orang ini, belum ada, ya itulah masalahnya. Kalau dengan financial data recording itu di input udah nggak bisa dirubah, udah nggak ada Windows dressing, udah nggak ada manipulasi sama seperti waktu itu kasusnya Enron. Jadi bisa lebih cepat, bisa lebih secure, lebih aman. Kalau financial security apa maksudnya? Financial security ini hubungannya bukan kayak keamanan satpam gitu, tapi ini hubungannya dengan saham, dengan stok. Jadi kalau ini saya jelasin ya super simple aja. Misalnya kok bisa ada stok yang di split, kok bisa ada stok yang diapain kan? Anggaplah ini stok misalnya nilainya harganya udah tinggi banget, dia prediksi harganya cuma sampai di bawah 5.000, ternyata harganya sampai 7.000 misalnya, kemahalan. Dia nggak mau harga segitu mahal, akhirnya stoknya di split, 7.000 dibagi dua jadi 3,5. Nah, selama ini itu harus ada campur tangan orang. Kalau pakai smart contract, dia tinggal bilang kan, if price lebih dari 5.000, langsung bagi dua. That's it. Ya itu very 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 simplistiknya ya. Tapi intinya kayak gitu. Nah, financial service yang lain itu sama tadi seperti yang saya bilang di financial data recording, itu bisa dipakai untuk otomasi banyak hal yang kayak tadi kan. Kalau misalnya karena semuanya misalnya kita udah pastikan data udah valid, jadi data udah masuk, udah diinput, dan udah tanda kutip udah pasti valid, udah nggak perlu konfirmasi lagi. Jadi once itu data udah input, udah masuk, udah nggak perlu orang buat bikin laporan keuangan. Karena apa? Itu udah langsung otomatis, data terakhir diinput masuk, kan kita tinggal bikin makro, bikin apa di Excel pun udah bisa otomatis langsung bikin laporan keuangan, dan langsung mungkin diupload ke BI atau kemana gitu. Government, untuk pemerintah, buat apa sih? Yang paling gampang buat transportasi. Nanti kita akan lihat contohnya, suatu negara yang dia udah mencanangkan akan menggunakan teknologi blockchain, terutama untuk transportasi. Wah, kenapa transportasi, Pak? Mobil, bus ada banyak kan. Jangan sampai ntar beli bus banyak-banyak, terus begitu udah dibeli oleh negara, ngakunya ternyata bisnya bobrok, ternyata bisnya rongsokan. Lah, kalau gitu kenapa dibeli?
Itu kan masalahnya. Kalau dengan blockchain, dari sejak bis itu di-input, udah langsung kelihatan datanya kayak apa kan. Nomor chassisnya berapa, ininya apa. Kalau misalnya di bis itu kan, kalau misalnya nomor chassisnya udah pernah kepake, itu kan akan kelihatan gitu. Jadi dari situ waktu beli chassisnya seperti apa, nomor bodinya seperti apa, mesinnya seperti apa, harganya berapa. Dari situ udah langsung kelihatan kan. Kalau yang sekarang-sekarang kan kita tahunya udah telat. Oh, ternyata udah dibeli banyak, ternyata bisnya rongsokan. Habis itu dibakar atau apalah. Nah, itu penting banget kalau untuk transportasi. Sebenarnya ini ada banyak banget. Kita akan bahas ini satu-satu ya, tapi secara sekilas saja. Supply chain management itu maksudnya gimana? Apa gunanya? Apa untungnya blockchain pakai supply chain? Supply chain itu kayak trade finance, kayak hubungan antara supplier sama buyer, tapi dalam level yang sangat tanda kutip rumit atau akurat. Karena apa? Kalian jangan bayangin kalau misalnya kan, oh dia supplier saya nih, saya sering ngambil komputer dari dia atau mouse. Ya, komputer mouse bisa dihitung kan. Bayangin kalau misalnya masalah supply chain ini adalah masalah apa ya? Misalnya berbentuk larutan alkohol. Misalnya larutan alkohol buat buat bikin segala macam pembersih muka apa. Alkohol itu kan cair. Jadi disimpan misalnya dalam tangki timbun, misalnya dalam tangki gitu ya. Jadi orang itu dia ngambil ke supplier mungkin setiap menit atau setiap jam dia ngambil misalnya 100 mili, dia ngambil 1 liter, 1 galon. Itu bisa langsung dibuat akurat financingnya. Jadinya, oh kalau kalau selama ini itu kan nggak ada teknologi yang murah untuk orang nih ngambil setiap menit, setiap detik nggak dicatat. Dicatat cuman total pengambilan per hari atau total pengambilan per bulan. Kalau ini bisa benar-benar dibikin akurat karena apa? Teknologinya udah ada. Udah ada blockchain dan teknologinya sebenarnya sekarang kemarin-kemarin udah ada tapi nggak aman, gampang dijebol. Ya kan? Tinggal catat aja otomatis pakai Excel. Begitu ada yang masuk pakai sensor tinggal dihitung-hitung. Tapi Excel man cuman tinggal di delete selesai. Kalau ini dibikin blockchain lebih secure. Clinical trial buat apa nih? Contoh yang paling gampang sekarang kita lagi ada pandemi. Oh iya, mungkin kemarin saya sempat kaget juga begitu dengar ya dari berita bahwa dulu udah ada nih COVID-19, habis itu COVID-20 di London. Ternyata kemarin-kemarin itu ada COVID yang versi baru lagi. Jadi ya kita berdoa ya mudah-mudahan ini bisa segera tuntas pandeminya, dan kita juga berdoa supaya COVID yang baru ini tetap bisa diatasi oleh vaksin yang kita uh, udah mulai pakai ya, terutama untuk manula ya, untuk lansia. Oke, sekarang kita lihat nih clinical trial. Clinical trial maksudnya gimana? Waktu orang bikin vaksin, katakanlah perusahaan yang namanya Pfizer. Pfizer bikin vaksin kan? Dia bikin vaksin. Pertama, dia nggak mungkin sendiri. Misalnya ini ada Pfizer cabang India, cabang apa. Atau mungkin bahkan bukan dari sesama Pfizer, dari perusahaan lain atau dari negara lain. Sama-sama bareng karena mungkin sampelnya kan banyak banget nih kan. Dari COVID-19 yang di India mungkin beda tipis dengan yang di London, yang di mana. Jadi dari berbagai sampel ini untuk diuji cobakan supaya bisa yakin bahwa vaksin ini bisa dengan segala jenis tipe orang ataupun budaya ataupun tipe ras yang ada gitu. Nah, kalau misalnya sekarang ini itu masih manual. Jadi mungkin Pfizer India harus kirim data lewat email, lewat apa. Kalau ini tinggal di setup di internet semuanya pakai blockchain supaya aman. Karena apa? Sekarang ini teknologinya udah ada tapi nggak aman. Gampang diacak-acak orang. Orang yang cuman script kiddies, yang cuman baru nyoba-nyoba ngehack itu udah bisa gitu untuk masuk. Kalau pakai blockchain, siapapun akan sangat sulit gitu untuk merubah datanya. Itu yang penting. Teknologinya sekarang udah ada. Internet udah cepat, sensor udah banyak di mana-mana. Udah gampang dipakai mau sensor apa? Sensor suara, gerak, cahaya segala macam gitu kan. Tapi dengan teknologi blockchain ini itu bisa taruh open datanya di internet. Kita tahu immutable, nggak akan gampang dirubah, almost impossible. Trading activities itu kayak tadi kita udah sering ngasih contohnya gitu kan. Kalau misalnya
Ini pembeli penjual. Kalau selama ini misalnya pakai dulu nih ya, pakai Rakbar, nanti kita lihat di escrow ini. Ada juga contohnya escrow account. Tapi kalau dulu orang suka nggak percaya kan, lo kok mau sih beli online, kan nggak aman. Oh, ntar data kartu kredit diapain, bla bla bla. Itu contoh bahwa banyak orang merasa nggak aman kan. Nah, kalau pakai sekarang ini pakai platform yang udah dipercaya orang, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, itu perlu waktu kan, karena orang awal-awal mungkin wah masih agak ragu, masih agak gimana gitu kan. Tapi begitu udah dipercaya, udah jalan. Tapi dengan adanya blockchain, nggak perlu lagi Tokopedia, pembeli sama penjual langsung berhubungan dan aman. Kalau dulu masih harus pakai Panda, Rekber gitu kan. Insurance, kalau insurance itu yang paling gampang, contohnya sama kayak orang jual beli tadi. Loh kok sama Pak? Iya, karena kita kalau asuransi, misalnya saya asuransiin mobil, saya bayar premi tiap bulan dong, bayar premi tiap bulan kan. Nah, tapi kita nggak tahu kapan misalnya mobil saya penyok atau apa sehingga perlu diperbaikin. Nah, dua-duanya pembayaran premi maupun saya mau ngeklaim itu bisa dibikin otomatis kan. Saya bayar premi terus, itu mau pakai transaksi blockchain. Di dalam transaksi itu juga sudah ada, kalau misalnya saya nge-file claim sudah memenuhi syarat, misalnya udah ada fotonya, udah ada, misalnya ya saya nggak tahu nih ya, ada persetujuan dari polisi, berita apalah itunya dari polisi, udah apa, langsung klaimnya turun otomatis gitu. Yang berikutnya escrow yang tadi saya bilang. Kalau dulu untuk atau untuk trust itu kan orang pakai trustnya pakai apa? Pakai rekening bersama. Kalau nanti udah nggak perlu, karena apa? Autentikasinya udah langsung. Kalau escrow itu kan berarti di belakang layarnya ada siapa? Bank. Kalau ini bisa nggak perlu lewat bank gitu kan, bahkan bisa aja satu lewat bank satunya enggak, atau satunya lewat bank satunya lewat bank juga, atau dua-duanya nggak lewat bank. Either way bisa kirim duit langsung dengan autentikasi yang secure. Kalau escrow itu kan ya zaman dulu, kalau kalian ada yang pernah belanja di FJB, di Kaskus gitu kan, wah kalau nggak percaya nih, oh pakai Rekber aja dulu kan, pakai rekening, pakai Panda atau apa dulu ya, ada beberapa. Tapi yang terkenal yang saya ingat tuh si Panda itu Rekbernya. Jadi supaya sama-sama aman. Yang namanya escrow atau Rekber itu kan, duit nggak mungkin turun tanpa persetujuan dari dua belah pihak. Dalam hal ini pembeli dan penjual. Jadi duit pas begitu ditransfer, begitu mau dikeluarin harus dua-dua pihak nih yang setuju gitu. Itu kalau escrow. Tapi dengan adanya blockchain itu bisa mengeliminir si escrow ini. Nah, kalau mortgage system itu di mana Pak aplikasinya kalau untuk mortgage? Yang gampang gini. Selama ini ya mungkin kalian kan belum pernah ya. Ini saya kasih gambaran aja. Kalau orang mau pinjam duit untuk beli rumah, anggaplah dia staff, dia kerja di suatu perusahaan, dia mau pinjam duit ke bank BRI misalnya, dia datang dong, oh saya kerja ini, saya punya penghasilan, oh itu kan semua di interview segala macem itu kan, oh kamu udah, oh gajinya berapa, oh 5 juta, oh mau beli rumah yang berapa ininya, ntar cicilannya berapa, kamu udah ada cicilan lain atau enggak, bla 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 bla, panjang lebar kan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau pakai blockchain, nantinya nantinya itu semuanya udah langsung otomatis. Misalnya gini, itu bisa dibuat nanti orangnya apply misalnya kan, tinggal dilihat udah ada profilingnya kan, oh ini orang misalnya kerjanya di perusahaan ini, udah ada kredit historinya, oh dia belum punya pinjaman yang lain, berarti dia bisa misalnya gajinya ini cuman aturan yang sekarang masih berlaku ya, kalau nggak tahu kalau nanti misalnya gajinya 5 juta, berarti maksimum setengahnya bisa dipakai buat bayar cicilan, berarti 2,5 juta. Berarti 2,5 juta itu misalnya untuk pinjaman rumah misalnya berapa, 30 tahun, 2,5 juta per bulan kali 20 kali 12 bulan kali berapa tahun, tadi 30 tahun misalnya, kalau umurnya masih 25-an gitu ya, masih umur yang apa, baru mulai kerja gitu.
Itu nanti kan bisa dihitung 2,5 juta kali 12 kali ini, dia sebenarnya bisa afford rumah maksimal harga berapa. Anggaplah ya, saya nggak mau ngitung-ngitung. Anggaplah dengan 2,5 juta cicilan, itu dia bisa afford rumah dengan harga misalnya 700 juta maksimal, nggak bisa lebih. That's it berarti. Begitu dari big data udah kelihatan, oh ini orang nggak ada credit history, dia nggak punya cicilan lain, gaji 5 juta, langsung potong dengan parameter 2,5 juta, dapat ketemu angka 700 juta, langsung dicariin rumah 700 juta di mana aja, langsung dilihat, tinggal bilang pilih mau yang mana gitu kan. Udah pilih, udah misalnya sama-sama oke, si yang punya rumah sorry, yang mau pinjem duit ini, oh iya ini bagus misalnya mau yang ini, atau enggak saya maunya yang apa gitu, atau misalnya saya mau cuman duitnya aja. Bisa macam-macam nih kan. Kita akan lihat nih contohnya. Kalau misalnya dia cuma mau duitnya aja, nanti saya yang cari deh, saya nggak percaya nih sama di bank, saya yang cari duitnya, saya yang cari rumahnya, kasih duitnya aja. Jadi nanti si banknya ini, BRI tadi kan dalam hal ini, dia bisa ngasih parameter misalnya apa? Kalau orangnya udah ngupload perjanjian jual beli yang ada akta notaris, nanti duitnya keluar, ya kan? Bisa kayak gitu. Atau kalau misalnya dia minta dicari nama bank, tinggal banknya kan punya banyak nih real estate agent atau siapa. Oh, pilih ini rumah ada A, B, C, D, E. Oh, si ini orangnya suka yang B. Once dia udah pilih, udah langsung duitnya disburse, tapi larinya bukan ke dia, langsung larinya ke real estate agent. Simple, gampang kan? Gitu. Oke, ini udah 2 slide tapi panjang lebar. Tapi ini intinya itu cuman saya pengen ngejelasin seberapa besar potensinya si blockchain ini. Bahkan makanya kenapa si BI akhirnya bikin central bank digital currency pakai teknologi blockchain juga. Oke, tapi dari semua ini seperti biasa, pastilah semua yang ada keuntungan pasti ada kerugiannya. Blockchain yang tadi kita udah lihat udah sedemikian banyak keuntungannya, pasti dong ada kerugiannya. Kerugiannya apa? Yang tadi kita udah sempat bahas nih sekilas. Kalau di setupnya nggak benar, itu irreversible. Ya tadi ya saya bilang kan, gimana ke Sony begitu nggak sengaja, oh ternyata salah tapi udah keburu kekirim duitnya nih. Ya udah mau nggak mau gimana, harus telepon Sony. Soalnya tadi ini salah nih, tolong dong kirim balik. Ya kalau mau Sony-nya, kalau enggak ya kan. Yang berikutnya, does not meet the legal definitions of contract. Nah ini kita bahas sedikit sisi hukum ya. Kalau kontrak di hukum itu apa sih? Dua pihak yang dua-duanya sadar, willingly, dan sukarela membuat perjanjian. Oke. Terus apa hubungannya Pak sama smart contract? Yang tadi saya bilang, basically orang gaptek. Nanti kalau dibilang bikin nih kerjasama nih, misalnya nih ya smart contract, ini Pak ya, ini apa perjanjiannya begini ya, kalau ini, tapi dalam bentuk kan bahasanya bahasa komputer kan, if tadi kan, if bla 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 ini. Sebenarnya udah dijabarkan, udah jelas. Tapi ternyata kan namanya orang gaptek, gagal paham kan. Ternyata pas begitu udah jalan dia protes. Wah, kayaknya nggak gini nih, bla 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 gitu kan. Dia ngadu ke pengadilan, bilang, oh gimana ini, oh saya waktu itu nggak ngerti, dibilangnya pakai if dan ini bla 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 ini. Nah, hukum taunya apa? Hukum cuma lihatnya, bapak waktu itu udah dijelasin belum, mudah tapi saya nggak ngerti bahasanya apa. Karena di hukum, eh, maksudnya di aspek hukum misalnya di Indonesia yang dipakai bahasa Indonesia. Even misalnya ini hukum di Amerika, dipakai bahasa Amerika. Smart contract pakai bahasa apa? Pakai bahasa komputer. Uh, Legalnya masih bingung ya, gimana gitu. Oke. Itu yang tadi drawbacknya yang paling paling saya bilang fatal. Karena apa? Sama seperti Bitcoin nggak punya negara. Kalau ini smart contract ini juga, ini gimana hukumnya nih? That's why nanti di kuliah berikutnya kita akan lihat sudah mulai ada usaha ke arah sana. Nah, ini dianggap apa? Written or verbal. Kalau di barat, kalau di kita mungkin verbal udah nggak ada nilainya. Tapi di luar negeri, terutama kayak di Amerika,
yang pasti di Texas atau di Eropa, di Belgia atau mana itu verbal masih ada kekuatan hukumnya. Jadi verbalnya itu misalnya kalau yang di Texas itu harus ada shake hand-nya gitu kan. Nah, si smart contract ini dianggap apa? Verbal atau written? Ini memang written kan, tapi bahasa apa? Karena kan kalau di legal written itu harus di Amerika berarti bahasa Inggris, Indonesia berarti bahasa Indonesia. Nah, ini dianggap apa nih? Dianggap written atau verbal? Gitu kan? Itu jadi dilema juga. Gitu. Itu drawbacknya. Dan ini drawback dua ya, poin pertama sih ya itu orangnya aja yang bodoh gitu kalau dia gaptek ya. Poin yang kedua sama yang ketiga itu yang fatal sekali, yang kenapa masih agak susah dan baru mulai akan bergerak ke arah sana, terutama dari segi legalnya maupun dari segi uh, financial authority-nya. Dan kedua ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, dari sini mungkin ada yang mau bertanya gitu kan. Kalau gitu gimana Pak masa depannya cryptocurrency, blockchain, DLT? Ini adalah my personal opinion yang pertama. Untuk poin pertama, cryptocurrency tidak akan menggantikan uang. Jadi ini setelah saya baca cukup banyak buku, terutama tadi dari Brad King, saya riset dari internet, dari buku si Arwin Rashid, dari siapa gitu ya. Intinya, cryptocurrency tidak akan menggantikan uang, not so fast. Kenapa? Uang itu sendiri sejarah histori ke belakangnya itu udah lama banget. 5.000 tahun sebelum Masehi. Nanti kita kalau sempat di kuliah ini kita akan sedikit bahas nenek moyang uang dulu kayak gimana ya gitu ya. Bukan apa-apa, bukan kita pengen ngebahas nenek moyang, tapi pengen nunjukin bahwa histori yang udah dalam, udah jauh ke belakang itu agak sulit untuk begitu cepat dilupakan. That's why makanya Norwegia dengan Vipps, dia cashless tapi tetap kan pakai mata uang dia walaupun dia cashless. Pinternya apa? Dia menggait semua bank di negara itu. Ayo kerjasama, kita bikin cashless. Tetap pakai duit, tetap. Tapi fisiknya enggak gitu. Ya kan? Jadi proses selanjutnya saya bilang ini kayaknya kesananya akan digitalized. Ini opsi pertama, bukan berarti pasti yang ini ya. Opsi pertama digitalized. Seperti yang tadi di Vipps, yaitu pakai bank. Atau mungkin yang lebih menarik kayak di Afrika, pakainya Telkomsel. Ya maksudnya di sana bukan Telkomsel ya. Pakai apa, mobile provider, M-Pesa. Atau kayak di Cina, pakai Alibaba. Alibaba udah sedemikian gedenya pakai Alipay sehingga bayar kemana-mana pakai Alipay-nya yang udah pakai QR code. Bayangin nih, kayak kalau kita misalnya Bukalapak atau Tokopedia-nya udah sangat gede banget, jauh lebih gede dari bank manapun. Jadi kemana-mana kita mau belanja pun udah pakai apa e-walletnya dari si Bukalapak atau Tokopedia tadi, gitu loh. Tapi ini yang menarik, yang poin ketiga, Visa nggak mau tinggal diem. Visa itu kan penyedia network untuk kartu kredit, ada Visa, ada Mastercard. Ini nggak mau tinggal diem gitu aja. Dia juga bikin, dan dia pintar. Dia bikin cryptocurrency yang namanya stable coin. Kalau kayak tadi, cryptocurrency kayak Bitcoin atau apa, jatuhnya itu harganya cuman kayak saham. Persepsi, kalau persepsi orang terhadap cryptocurrency itu bagus, harganya naik. Tapi kalau persepsi jelek, harganya turun. Nggak ada baseline-nya. Maksudnya gimana? Kalau saham, misalnya saham Indosat, misalnya ya, naik turun harga saham Indosat itu tergantung performa Indosatnya dong, ya kan? Indosatnya perusahaannya ada jelas. Naik turunnya tergantung dari performanya si Indosat. Kalau uang rupiah, naik turunnya rupiah terhadap apa? US dollar. Berarti tergantung performa rupiah, performa Indonesia terhadap Amerika kan. Ekspor impornya, balance of paymentnya seperti apa? Banyakan ekspor apa banyakan impor? Kalau banyakan ekspor berarti mata uang rupiah akan kuat. Ya enggak? Nah, sekarang kalau si Bitcoin naik turunnya apa dasarnya? Itu yang bikin susah. Karena nggak ada negara, nggak ada perusahaan kan.
Jadi naik bisa benar-benar naik ratusan kali lipat, ribuan kali lipat. Turunnya pun bisa sama. Makanya kenapa dibilang di berita-berita, ini kayak roller coaster, naiknya, turunnya. Kalau yang jantungan mendingan jangan. Bener-bener naik turunnya kayak roller coaster. Kenapa? Nggak ada baseline-nya. Nggak ada baseline-nya gitu. Nah, si Visa ini dia pinter. Dia nge-pegging, bahasanya apa ya? Dia membuat si cryptocurrency ini dengan underlying uang biasa, uang fiat, uang biasa ya. Jadi dalam hal ini misalnya US dollar. Jadi si cryptocurrency yang dia keluarkan, stable coin namanya, itu di backup dengan aset yang biasa yang kita udah kenal, yang kita udah suka, udah familiar gitu. Itu pinternya dia. Tapi belum cukup. Ini ada dua kan? Ada lagi yang lebih heboh. Ripple. Jadi, tadi kan kita udah lihat Ripple itu cryptocurrency. Ternyata Ripple itu bukan cuman cryptocurrency. Dia juga payment network. Sama kayak Visa. Dia payment network, dia cryptocurrency. Di payment network dia, orang bisa nggak cuman transfer cryptocurrency-nya Ripple. Mau transfer mata uang beneran, tanda kutip ya. US dollar, IDR, Aussie, bisa juga. Asik kan? Dan cara kerjanya Ripple itu gabungan dari TransferWise, Swift, sama blockchain. Maksudnya gimana? Saya jelasin singkat. Ingat nggak TransferWise kayak gimana mainnya? Saya jelasin simple sedikit aja dulu. TransferWise waktu itu kan contohnya orang mau transfer dari Amerika misalnya. Dari Amerika ke Prancis. Dia mau transfer 100 US dollar. Di Prancisnya dia maunya diterima dalam bentuk euro kan. Berarti dari Amerika, TransferWise Amerika kan yang terima di Amerika harus TransferWise Amerika. Dia menghubungi cabang TransferWise di Perancis, sesama cabang, ya kan? Networknya adalah networknya dari internet, tapi harus cabang TransferWise dua-duanya. Ripple nggak gitu. Di Amerika terserah mau siapa, di Prancis terserah mau siapa. Pakainya internet, tapi nggak sembarangan internet. Di dalam internetnya pakai gateway. Jadinya almost impossible untuk dijebol. Kalau Swift itu kan dia nggak pakai internet. Dia pakai networknya private, gateway-nya punya dia. Dia pakai gateway juga tapi bukan di internet. Makanya mahal. Kalau si Ripple dia pakai ala-ala Swift tapi di internet, makanya murah. Dan dia transfernya, kalau tadi TransferWise itu benar-benar cuma netting off ya. Kalian anak akunting pasti tahu lah netting off kayak apa ya. Jadi cuma benar-benar kayak RTGS biasa. Kalau Ripple enggak, dia pakai teknologinya blockchain. Jadi ini dia gabungan tiga-tiganya nih pakai. Apabila si Ripple ini sama kayak stablecoin, dia juga di backup karena dia untuk transfer mata uang fiat dia bisa, payment network dia bisa. Kalau cryptocurrency-nya dia juga di backup oleh mata uang fiat, ini pasti jadi menarik ini. Jadi mungkin benar-benar sedikit lebih kuat daripada si stablecoin tadi. Tapi tiga-tiga inilah yang kita akan lihat nanti di masa depan. Apa bank-bank ini rela untuk bersatu sama kayak di VIPS, atau Visa dengan stablecoin yang bisa muncul, atau Ripple yang muncul gitu. Oke. Nah, kita lihat dulu ini tadi kenapa saya bilang kan kayak saham. Kita lihat perjalanan panjang drama-dramanya si Bitcoin nih. Maksudnya gimana? Bitcoin pertama kali muncul itu si Satoshi ini pengennya ini jadi kayak mata uang buat belanja gitu loh. Makanya jadinya waktu awal itu kepecah dua kubu. Ada yang pengen bener-bener buat belanja tok, ada yang bilang oh enggak, ini bisa sekalian buat jadi store of value. Maksudnya apa? Kayak saham, harga naik turun sesuai dengan persepsi orang terhadap Bitcoin gitu. Ini jadinya kepecah dua. Yang Bitcoin Cash itu memang yang murni beneran cuman untuk transaksi.
Yang Bitcoin aja yang kita kenal ini sekarang itu yang store of value, yang udah beneran kayak saham doang. Jadi orang kalau lu pegang berapa BTC? BTC itu berarti Bitcoin. Kalau BCH itu berarti yang Bitcoin Cash. Makanya kita sering dengarnya orang berapa BTC, berapa BTC. Itu dipakai bukan buat bayar apa-apa. Dia punya BTC misalnya 0,3 BTC, dia punya 3 BTC. BTC itu kan soalnya mahal loh. Satu BTC itu 50.000 US dollar. Bayangin berapa juta? Anggaplah 500 juta lebih. Jadi makanya kenapa kita ngomongnya bukan satu BTC, kita ngomongnya 0,3, 0,03, 0,000 berapa. Bilangnya BTC karena apa? BTC ini yang dipakai kayak saham, dimainin tanda kutip, dimainin kayak saham. Kalau yang BCH enggak, benar-benar cuma dipakai buat transaksi. Tapi BCH ini pun Bitcoin Cash ini pun terbagi dua lagi. Ada yang beneran tetap stick pengen dengan desain awal yaitu ukuran blok 32 megabyte. Ada yang pengen enggak, visionnya Satoshi, si Satoshi penciptanya Bitcoin ini, visinya adalah pengennya segini, tapi dulu teknologinya 32 mega. Sekarang harusnya menyesuaikan jadi 128 mega. Jadi ada dua. Yang pertama Bitcoin ABC yang ukuran bloknya 32 mega. Yang kedua Bitcoin Cash SV atau Satoshi Vision yang ukuran bloknya 128 mega. Jadinya bisa lebih banyak isinya, datanya. Kok buat apa Pak? Ingat nggak tadi smart contract? Kalau ntar mau dibikin rumit banget, itu masih bisa dihandle sama si Bitcoin Cash SV. Sebenarnya pakai ABC pun masih bisa. That's why makanya kenapa ada pecah kubu nih. Sebenarnya 32 mega pun masih bisa. Cuman ya itulah, pecah kubu. Tapi intinya ini kan yang di atas yang dipakai buat cash, buat transaksi. Yang kita umum kenal itu adalah Bitcoin yang bawah nih, yang dipakai untuk store of value gitu. Oke, masih ingat di pertemuan kelima banking stack. Banking stack. Jadi apa? Ini ada stack yang cuma ada di bank, di tempat lain nggak ada, di perusahaan lain nggak ada. Jadi yang tiap stack ini pun udah rumit gitu. Gimana kalau tiap stack ini dihandle oleh pihak ketiga, dibikin as a service? Inilah nantinya si blockchain bisa masuk. Jadi core banking itu dibuatnya sistemnya blockchain. Kalau sekarang core banking kan dihandle internal banknya sendiri kan. Jadinya ya udah pakai teknologi yang dari tahun 60 pun nggak masalah. Tapi kalau nanti mau dihandle sama perusahaan lain biar aman pakai blockchain kan. Jadinya banknya nggak perlu pusing. Makanya kenapa di pertemuan sebelumnya itu siapa CEO-nya BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. CEO-nya sendiri yang bilang, ini BBVA nantinya akan jadi software company. Karena apa? Kalau core bankingnya udah pakai blockchain, udah dihandle pihak ketiga, ukuran bank udah semakin langsing, udah bisa gesit bergerak kan, as if itu udah kayak software company. Karena apa? Yang ditawarin itu adalah service, udah bukan duit. Ya tetap dipegang masalah trust, masalah apa, tapi duitnya mungkin juga udah disimpannya udah dalam bentuk yang beda gitu, udah nggak kayak rupiah, US dollar atau apa. Nanti yang akan kita lihat di masa depan ya, 10 tahun lagi, 50, 20 tahun lagi, atau mungkin 5 tahun lagi, kita nggak tahu. Karena pakai blockchain di masa depan, stacks untuk core banking mungkin akan dikerjakan pihak ketiga, sehingga teknologi blockchain akan menjadi krusial. Nah, apa buktinya? Ini di PowerPoint-nya itu ada linknya langsung ke survei yang dilakukan oleh IBM. 15% dari top 200 bank di dunia itu udah menyatakan dia akan full scale untuk menggunakan blockchain komersial aplikasi di tahun 2017. Dan dari 15% ini, 65%-nya itu diharapkan sudah ada proyeknya yang berproduksi di tahun 2020. Mungkin agak telat dikit karena lagi pandemi ini ya. Tapi ini cuma satu riset yang dilakukan oleh si IBM. Oke.
Ini yang tadi saya bilang, kalau kita mau ngebahas Corda, ini di sini variasi dari DLT itu ada banyak banget. Jadi mulai dari yang permission atau yang permissionless, maksudnya gimana Pak? Kalau permissionless itu apa, distributed ledger, nggak perlu izin. Jadi orang masuk ya udah masuk aja langsung dikasih kopi dari blockchain ya kan. Jadi kalau ada blockchain tipe-tipe ada banyak nih, akan ada Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum. Kalau kayak Bitcoin kita masuk langsung masuk aja. Tapi ada tipe tertentu kayak kalau saya nggak salah Ethereum bisa masuk tapi harus ada approval khusus, entah approval dari member yang lain atau gimana. Jadi itu ada yang permissionless sebelah kanan, ada yang pakai permission yang sebelah kiri. Nah, dari yang permission pun itu ada yang harus pakai proof of work, ada yang pakai proof of stake, ada yang nggak perlu proof sama sekali. Yang ini contohnya di atas yang N2N atau Corda. Terus ada lagi yang proof of stake-nya didelegated ke member tertentu. Jadi kerjanya member tertentu itu adalah nyari segelnya. Beda-beda. Ada lagi nanti untuk konsensus itu di manage. Jadi kalau kayak yang kita tahu nih di blockchain, contohnya nih ada 5 node ya, 5 titik. Itu mereka semua yang harus konsensus kan. Kalau ini contohnya manage konsensus, itu konsensusnya mungkin dari 10 member, itu nggak semuanya harus ngevoting. Bisa iya bisa enggak. Nanti kalau waktu masih ada, saya akan kasih lihat nih contoh live dari transaksi blockchain kayak apa. Nah, kalau federated consensus itu sebenarnya kurang lebih kayak manage, cuman kalau ini di manage juga sama, tapi kalau manage consensus itu yang manage adalah satu pihak tertentu. Kalau federated itu jadi misalnya ada 20 member, 4 orang dipilih untuk memanage federasi gitu ya. Kurang lebih ini very very simplistiknya, tapi ini saya cuma pengen nunjukin seberapa banyak varian-varian dari si DLT ini, cuman dari DLT-nya doang. Oke. Nah, ini kita mau lihat secara simple aja nih. Kalau catatan bank itu yang paling pertama kan. Berapa kopi sih yang punya? Yang punya itu cuman bank, ya udah itu berarti traditional ledger. Kalau misalnya ada banyak, oke, catatan bank ada banyak. Terus yang bisa pakai kopi-kopi itu siapa aja? Kalau cuman ownernya itu berarti bank chain, atau kalau kayak kita sekarang itu kan berarti kan catatan bank kita misalnya dari Mandiri itu kan yang pakai adalah cabang Mandiri, bisa di Jakarta, bisa di mana, itu kan bank chain atau clearing settlement network. Contohnya kayak apa yang kayak kita udah kenal, misalnya kayak SKN ya kan. SKN kan buktinya apa? Saya punya kartu ATM BCA, saya masukin ke ATM Mandiri, bisa kan? Berarti dia bisa ngakses juga kan data BCA saya, data nasabah BCA, padahal dia ATM-nya Mandiri gitu. Nah, siapa yang bisa pakai ledger kopinya nih tadi? Kalau cuman owner tadi itu contohnya. Kalau anyone, semua siapapun bisa pakai. Siapa yang maintain integrity-nya? Kalau yang maintain integrity-nya cuman trusted owner, itu contohnya kayak Ripple atau Swift. Jadi di Swift itu kan misalnya networknya buangnya ada banyak banget, tapi yang maintain integrity-nya siapa? Cuman satu, cuman pihak Swift-nya doang. Nah itu trusted owner. Kalau ini ledgernya udah banyak, yang maintain siapa? Semuanya. Nah itulah yang Bitcoin, itulah yang tadi global cryptocurrency yang lain. Ini cuman pengen nunjukin bedanya kalau dibandingkan dengan ledger bank yang biasa. Oke, ini yang tadi saya bilang. Siapa sih yang ngomong tahun 2017? Ini Vladimir Putin, dia udah mengeluarkan statement. Russian government itu akan dire-engineer pakai blockchain teknologi, dimulai dengan transportasi supaya nggak kejadian ada bis rongsokan itu tadi lagi gitu. Oke. Selanjutnya kita udah tahu dari waktu teknologinya yang dipakai bank, Dubai itu udah yang paling depan, selalu pakai teknologi yang super canggih. Iyalah karena duitnya banyak. Tapi nggak juga. Saudi Arabia duitnya banyak tapi masih lebih canggihan Dubai kan. Dubai ruler Sheikh Mohammed, dia mencanangkan tahun 2020 akan menjadi tanggal atau tahun di mana semua transaksi pemerintah itu akan dilakukan di blockchain infrastructure. Jadi yang namanya pakai e-budget atau apa, nggak perlu takut, oh datanya dirubah, oh ini apa segala macam. Nggak, datanya imut banget datanya, cakep banget, immutable, nggak bisa diapa-apain. Either lu mau pakai apapun juga,
lihat dari video saya yang itu yang blockchain ya. Karena di blockchain itu ada uh, untuk mencari segel itu dipatok 10 menit. Ah, masa sih Pak? Iya, karena di blockchain itu ada, oh ini terpaksa ngebahas sedikit ya. Ada namanya algoritma yang adjustable. Dia akan ngelihat nih di anggota-anggota yang lagi ngejalanin transaksi, komputernya bagus nggak? Kalau misalnya komputernya hebat semua, algoritmanya dibikin lebih susah sehingga pokoknya nantinya tetap 10 menit. Kalau ntar dia transaksi yang lain, wow ternyata orangnya culun semua nih komputernya, komputer i3 semua. Algoritmanya dibikin lebih gampang sehingga total tetap 10 menit. Itu ada algoritmanya. Ada apa? Auto adjustable algoritmnya gitu. Oke. Tadi saya ada janji beberapa ya. Oke, sebelum itu ini dulu saya mau ngingetin bahwa kita kan kuliah terakhir di 7 Mei. Tapi kita berarti masih ada kuliah di minggu depan di tanggal 6. Dan di kuliah terakhir sebelum lebaran ini, saya berkeputusan menggabungkan antara si dilema pengaturan digital perbankan dengan panduan penyelenggaraan karena dua-duanya sama-sama dari BI dan dua-duanya sama-sama uh, minim penafsiran karena memang namanya peraturan tidak boleh ditafsirkan oleh kita tapi harus oleh orang yang berwenang gitu. Nah, sebentar. Tadi sebelum kita ini lebih lanjut, ini ada beberapa hal yang saya mau tunjukkan. Mudah-mudahan saya nggak lupa. Ini yang pertama, kok dia nggak muncul ya? Sebentar. Dia ternyata tidak muncul. Tapi nggak apa-apa. Saya buka di sini aja. Hmm, oke, sebentar untuk saya lihat dulu ini kenapa. Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk masalah tugas, masalah kuliah sekarang, masalah kuliah kemarin, atau kuliah yang ini yang akan datang, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Oh, ini kebetulan, alhamdulillah sudah bisa. Jadi ini kita lihat tadi yang saya bilang kalau mau mining harus hati-hati karena ini kan udah banyak ya, ada beberapa kasus. Jadi ini dari Detik News, harta saya ludes jadi korban penipuan bla bla bla. Ini saya nggak akan bahas detailnya, tapi intinya ini ada beberapa berita seperti ini. Ini adalah satu lagi, bentar ya. Ini yang tadi saya bilang, karena harga itu nggak dipatok ke perusahaan tertentu atau negara tertentu, jadi naik turunnya itu bisa benar-benar roller coaster namanya. Oke. Nah, ini ini adalah kejadian transaksi blockchain dalam real time. Ini kalau kita lihat, ini yang masih hijau, ini adalah yang baru mau jalan. Kalau udah merah itu berarti dia udah dapat segelnya. Kalau hijau itu belum. Jadi ini contohnya, ini hashnya kita udah ada di sini semua nih. Kalaupun mau dicari di input masukin ke sini bisa nih. Ini kayak sini contohnya saya iseng-iseng dapat kan. Oh ini apa untuk transaksi dia pakai transaksi BTC atau BCH sih. Nih, oh transaksinya ternyata ini ada 2 kali, ngirimnya berapa, terimanya berapa. Transparan, walaupun memang di sini nggak kelihatan dari siapa ke siapa, tapi lebih kelihatannya adalah dari public key ini ke public key ini dengan jumlah sekian.
nggak kelihatan lagi tapi orang itu siapa atau siapa gitu. Ini tadi contoh untuk transaksi blockchain. Ini adalah berita tentang si blockchain. Sama ada satu lagi, mungkin kalau dari kalian ada yang skeptis dengan blockchain karena memang dulu sempat ada kasus yang benar-benar mencoreng nama si blockchain ini, yaitu apa? Kasus hack apa ya? Jebolnya sistem blockchain di Mt. Gox. Jadi saya kasih beritanya sih rumit, sangat rumit, tapi saya kasih yang super simpel aja gini. Pak, katanya blockchain immutable, kok bisa bla 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 gitu. Jadi dia itu yang waktu itu bukan dijebol. Jadi waktu itu kenapa sampai bisa? Karena ada aturan baru yang ditetapkan. Jadi misalnya gini, contohnya ini ada dua pihak yang mau transaksi pakai blockchain. Waktu udah transaksi, lagi jalan transaksi, jadi transaksi udah tereksekusi dong dari A ke B gitu ya, udah jalan, ternyata ada yang berubah. Jadi di B, di tujuannya ini, itu dipaksakan untuk pakai anti money laundering. Jadi si B ini karena perusahaan besar sama negara tertentu dipaksa, kamu harus pakai anti money laundering. Dipakaikanlah anti money laundering. Begitu dipakaikan, ternyata transaksi yang masuk tertolak. Karena mungkin misalnya nih ya, kelihatan nih dari public key-nya bisa dilihat, ternyata dari Iran apa segala macam gitu. Mental balik dong, mental balik. Jadi beberapa transaksi masuk mental balik, masuk mental balik. Jadi transaksi yang dari Mt. Gox ini mental balik sampai akhirnya jadi orang mikir, ternyata nggak bisa. Orang kan yang awam itu kan nggak tahu cerita di belakangnya seperti apa. Cuma lihat, katanya ini, katanya bisa dijebol. Sebenarnya nggak ada yang dijebol. Karena beberapa bulan kemudian duit yang mental itu akhirnya balik lagi. Bukan ke dari A ke B-nya. Duit yang mental itu kan tadinya ngambang tuh. Nggak bisa lari ke A ataupun ke B. Tapi akhirnya balik lagi ke orang yang ngirim. Duitnya nggak bisa dikirim dari A ke B. Jadi baliknya duitnya akhirnya cair ke A lagi. Memang nggak bisa dikirim ke B, tapi duitnya nggak hilang, nggak diambil perampok atau apa, enggak. Duitnya tetap bisa cair ke A lagi. Itu kasusnya si Mt. Gox. Tapi orang taunya sekilas cuman, wah ya ternyata katanya blockchain aman, ternyata enggak, bla 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 gitu. Oke, ini cuman ada beberapa berita yang lain yang saya rasa receh banget sih. Kalau masalah digital asset atau apa, ini kan bahwa ini adalah masa depan dari DLT-nya. Jadi yang kayak tadi saya bilang, kalau Bitcoin itu kan kebanyakan kenapa orang pakai untuk masalah asetnya, untuk kayak saham naik turun. Tapi ya itu tadi, orang yang main mungkin karena duitnya nggak terbatas gitu, dia kehilangan 100 juta masih nyengir. Nah kalau orang lain kehilangan 100 juta bisa bunuh diri gitu kan. Nah, ini yang mungkin kalau kita sebagian besar orang harus hati-hati karena apa? Naik turunnya masih roller coaster gitu. Kalau sebentar di sini untuk masalah DLT ini nanti untuk kuliah terakhir nih ya. Masa depan ini karena hubungannya dengan masa depan perbankan. Kalau ini dari KPPU sudah mengendus adanya potensi pelanggaran di industri fintech. Saya nggak ngelihat ininya. Saya cuma ngelihatnya ini. Saya ngelihatnya adalah rumput yang makin tinggi, anginnya makin kenceng. Kalau udah mulai banyak berita tentang fintech, mau itu negatif atau positif, berarti mulai banyak orang yang tahu, banyak orang yang pakai. Itu yang saya ambil sih indikasinya. Gitu. Kalau ini untuk nanti di pertemuan berikutnya, kalau ini gold standard, oh iya, kalau ini masih ada waktu, tapi saya coba sesingkat mungkin ya. Kenapa tuh duit susah banget dihilangkan dari kehidupan kita gitu ya. Pertama, duit asalnya adalah dari 5.000 tahun sebelum Masehi. Itu yang pertama. Yang kedua, duit fiat itu apa sih Pak? Tadi kan saya bilang duit fiat itu duit yang nggak di backup oleh emas. Dulu duit itu di backup oleh emas. Jadi kalau duit keluar misalnya duit 100.000 itu memang ada di belakangnya, ada underlying asetnya adalah emas senilai 100.000 gitu. Tapi uang kertas yang pertama kali muncul di dunia ini, kalau nggak salah itu zamannya Genghis Khan, itu pun nggak di backup emas. Jadi cuman dikatakan sekarang ini kan, kalau sekarang kita lihat kertas dengan nilai 100.000, orang lihatnya kenapa bisa kita percaya ini uang 100.000? Karena tulisannya 100.000, negara kita bilang ini 100.000. Dulu awal-awal kan nggak semudah itu.
orang nggak langsung percaya. Bagaimana caranya membuat orang percaya? Kalau zamannya Genghis Khan, yang nggak percaya dihukum mati. Jadinya cepet orang percaya gitu dengan duit itu. Kalau sekarang itu kan karena kita ngelihat persepsi kita, oh ini nilainya 100.000, walaupun sebenarnya kertasnya sih cuma berapa perak gitu kan. Jadi dulu akhirnya dibuat harus ada backup emasnya, tapi itu akhirnya amburadul tahun 1914 waktu Perang Dunia Pertama. Tapi gara-gara di backup emas itu akhirnya orang seluruh dunia demam emas kan, glory gospel gold, jadi kemana-mana ya, akhirnya membuat negara kita dijajah oleh siapa? Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, semua nyari apa? Bilangnya rempah-rempah, tapi kan nyari emas gitu loh. Amerika pun juga sama, nyari apa? Nyari emas, karena gold standard, gold fever gitu, demam emas. Bilang-bilang semua orang apa kuno kalau demam emas, padahal mereka sendiri demam emas. Mereka sekarang udah nggak demam berlian lagi kan, De Beers sudah apa, udah nggak ada itu, gitu loh. Jadi duit akhirnya 1914 udah nggak gold standard, udah hilang, balik ke fiat money lagi. Di fiat money ini, kalau dulu zamannya Genghis Khan itu karena ilmunya belum canggih, orang bisa nerbitin duit banyak dong. Jadi oh negara kekurangan duit, ya udah terbitin aja lagi duit, orang nggak ada backup emasnya kan, terbitin aja duit. Jadinya apa? Inflasi dong. Seperti yang sama kejadian kayak kita sekarang, kayak kita di Indonesia kekurangan duit, kalau nggak minjem, oh ternyata minjem udah nggak ada yang mau ngasih pinjaman, terbitin duit, nantinya inflasi kan, begitu inflasi udah banyak persoalan makroekonomi yang lain. Tapi itu intinya dari kejadian yang dari Genghis Khan dan yang sekarang. Tapi dari perjalanan panjang si duit ini, makanya kenapa nggak sedemikian mudahnya gitu si duit ini mau dihilangkan. Karena kenapa kita masih berpikiran ke arah sana, karena emang harus ada nilai. Kalau misalnya bilang lu kaya, seberapa kaya, ya kan? Kan kalau kayak Bill Gates, bilioner, milioner, triliuner gitu kan, harus ada nilainya supaya bisa membandingkan dengan orang lain. Karena kita manusia kan suka membandingkan gitu. Perlu ada sesuatu. Makanya tadi saya bilang cryptocurrency mungkin, mungkin belum. Karena apa? Kita masih still clinging to this money idea gitu, money fiat, fiat money ya. Jadi apa? Mungkin yang bisa itu adalah si stable coin tadi, atau Ripple, atau sebenarnya sih saya lebih suka kayak zamannya T-Cash itu, Telkom Cash, kayak si M-Pesa. Cuman ya nggak tahu lah, kita lihat aja masa depan, siapa yang tahu. Benar, nggak ada pertanyaan lagi. Seperti biasa, kalau tetap ada baru ingat nanti bisa lewat WhatsApp, bisa lewat e-kampus, ataupun mau japri ke saya juga bisa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.